Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Update yang akan memberikan informasi dan juga berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Tribuners, dari Kota Palopo, aksi Aliansi Pemuda dan Masyarakat Batang Barat ricuh di depan kantor Wali Kota Palopo menuntut beberapa hak yang juga tentunya harus dipenuhi oleh masyarakat Batang Barat yang belum tersentuh dengan pemerintah dari beberapa sisi. Untuk itu kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Andini Bunaya dari Palopo. Selamat sore rekan. Selamat sore rekan Ilu. Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners aksi Aliansi Pemuda dan juga Masyarakat Batang Barat di depan kantor Wali Kota Palopo. Apa saja poin-poin tuntutan mereka dan seperti apa suasana aksi pada siang hari tadi? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribuners bahwa Aliansi Pemuda dan Masyarakat Batang Barat atau APMBB melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palopo, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo pada siang tadi, yakni Rabu 11 September 2024. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh APMBB, di mana unjuk rasa tersebut juga diwarnai dengan aksi bakar ban yang dilakukan oleh sejumlah massa. Mereka melakukan aksi tersebut untuk meminta kepastian dari sejumlah tuntutan yang sebelumnya telah mereka sampaikan pada aksi pertama yang mereka lakukan, di mana tuntutan tersebut ditujukan kepada Dinas Kominfo, PDAM, dan juga Dinas Perhubungan Kota Palopo. Tuntutan yang dibawa oleh demonstran masih sama dengan aksi sebelumnya, yakni menuntut transparansi CSR PDAM, kemudian meminta untuk adanya bus sekolah di Batang Barat dan juga pengadaan tower jaringan internet di Batang Barat yang saat ini termasuk salah satu daerah yang tidak tersentuh jaringan internet. Kemudian pada aksi tersebut, massa juga menambahkan tuntutannya terkait mobil kelurahan yang harus standby di kelurahan bukan dimanfaatkan oleh lurah atau staf untuk kepentingan pribadi. Kemudian aksi tersebut menarik perhatian dari pemerintah Kota Palopo sehingga asisten 3 dalam hal ini Nuryadin keluar dari kantor Wali Kota Palopo dan menemui massa aksi. Namun massa aksi meminta kepada Nuryadin untuk memfasilitasi mereka bertemu dengan ketiga pihak yang mereka tuntut pada tuntutan yang mereka bawa tersebut. Pada unjuk rasa tersebut juga kericuhan sempat terjadi karena demonstran yang memaksa masuk ke kantor Wali Kota Palopo. Hal itu kemudian mengakibatkan aksi saling dorong antar demonstran dan juga satuan polisi Pamong Praja yang berjaga di depan kantor Wali Kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk perlu diketahui dari Tribuners mungkin rekan Andini, jarak atau selang waktu antara demonstrasi pertama dan aksi yang kedua itu dilakukan selang beberapa hari atau minggu mungkin sampai pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa tuntutan mereka di awal demonstrasi ini tidak direspon, kemudian kembali melaksanakan aksi pada hari ini. Sebelumnya demonstran melakukan aksi pada bulan 2024 atau 1 bulan sebelum aksi lanjutan yang mereka lakukan pada siang tadi. Kemudian mereka merasa bahwa pemerintah Kota Palopo tidak memperdulikan atau tidak menindaklanjuti tuntutan yang mereka bawa pada bulan lalu, sehingga aksi lanjutan kembali dilakukan oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kelurahan Batang Barat pada siang tadi.
Mungkin juga perlu disampaikan kepada Tribuners kondisi di Batang Barat sendiri seperti apa terkait PDAM dan juga beberapa tuntutan yang disampaikan oleh demonstran tadi, dan jarak mungkin antar dari Batang Barat menuju Palopo bagian kota tempat masyarakat atau anak-anak untuk bersekolah, berapa menit untuk menempuh perjalanan hingga mereka juga menuntut adanya bus sekolah untuk kendaraan anak-anak pergi ke sekolah. Baik Tribuners, jadi kondisi saat ini di Batang Barat perlu diketahui bahwa PDAM mengambil sebagian wilayah yang ada di Batang Barat sebagai tempatnya mencari atau menjadi sumber mata air untuk mengaliri atau memberikan fasilitas air kepada masyarakat Palopo. Sehingga demonstran meminta agar adanya CSR dari PDAM yang juga diberikan kepada masyarakat Batang Barat yang mendapat dampak dari PDAM sendiri. Kemudian mereka juga meminta agar PDAM mempekerjakan masyarakat lokal, terkhusus masyarakat Batang Barat. Kemudian untuk sekolah sendiri sebenarnya di Batang Barat ada Tribunars, dan mungkin mereka menginginkan bus sekolah agar mendapat fasilitas yang sama seperti pelajar yang ada di pusat kota Palopo. Kemudian juga terkait jaringan internet, di Batang Barat sendiri belum ada fasilitas internet sehingga masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan keluarganya yang berada di luar Batang Barat dan harus menggunakan handphone atau telepon harus mencari jaringan ke atas gunung atau turun ke kota untuk mendapat jaringan internet. Seperti itu. Namun pada aksi tadi, pihak dari dinas terkait yakni Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, dan juga PDAM telah menemui massa terkait tuntutan mereka. Seperti itu rekan Ilu. Baik dari Dinas Perhubungan dan juga pihak PDAM serta Sekdis Kominfo, apa yang kemudian disampaikan kepada demonstran dan juga apakah mereka bertiga ini menjawab tuntutan dari aksi massa pada siang hari tadi di depan kantor Wali Kota Palopo? Baik, jadi untuk Dinas Perhubungan langsung datang Kepala Dinas Perhubungan yakni Andi Muzakir, di mana mereka menyampaikan terkait tuntutan demonstran soal bus sekolah. Mereka menyampaikan bahwa bus sekolah dengan fasilitas atau muatan 20 hingga 25 orang akan dijadwalkan untuk beroperasi pada bulan ini setelah biaya operasional pada bagian umum Setda, Kota Palopo, dan juga perekrutan driver atau sopir yang diusulkan oleh Lurah Batang Barat telah ditetapkan. Sementara untuk Direktur PDAM yang siang tadi diwakili oleh Asisten Kesekretariatan PDAM, Ronald Pranowo, menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur syarat pemberian CSR PDAM harus memenuhi dana cadangan sebesar 20% dari modal perusahaan yang ada. Akan tetapi PDAM telah menganggarkan dana untuk bantuan rumah ibadah melalui pos anggaran lainnya. Sementara untuk perekrutan tenaga karyawan PDAM, semua itu harus disesuaikan dengan analisis beban kerja dalam pemenuhan target PDAM. Dan untuk Kepala Dinas Kominfo yang siang tadi diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo menyampaikan bahwa pemerintah Kota Palopo telah mengeluarkan surat perihal permohonan pembangunan menara atau tower BTS pada Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Warak Barat, yang ditujukan kepada provider jaringan internet, dalam hal ini PT Telkomsel. Dan saat ini perusahaan yang disurati oleh Kominfo Palopo telah berusaha untuk menetapkan titik koordinat pemasangan menara atau tower BTS. Seperti itu rekan Ilu.
Baik, terakhir mungkin apa tanggapan dari Jenderal Lapangan dan juga masyarakat atau massa aksi yang unjuk rasa pada siang hari tadi? Apakah ada mungkin semacam penyampaian jika tuntutan mereka hari ini tidak direspon maka akan melakukan aksi kembali atau seperti apa rekan Andini? Jenlab dalam hal ini Renaldi Usman menyampaikan bahwa demonstran tidak akan pulang sebelum ketiga pihak terkait menemui massa aksi di depan kantor wali kota pada siang tadi. Namun setelah ketiga pihak tersebut menemui massa aksi atau demonstran, mereka memutuskan untuk meminta pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Asisten 3, untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak PDAM, Dinas Kominfo, dan juga Dinas Perhubungan terkait tuntutan mereka pada siang hari ini. Namun, Jenlab pada aksi tersebut mengungkap bahwa jika pekan depan tuntutan mereka salah satunya bus sekolah yang dijanji akan diadakan minggu depan belum ada, maka mereka akan kembali melakukan aksi susulan untuk menuntut janji dari ketiga pihak yang menemui mereka pada siang tadi. Seperti itu, rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Andini dari Palopo atas laporannya. Kami menantikan informasi dan juga berita menarik lain dari Kota Palopo untuk dilaporkan kepada seluruh Tribuners. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut akan kami tayangkan untuk disaksikan bagaimana aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat Batang Barat di depan kantor Wali Kota Palopo menuntut beberapa hak yang akan mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Saya kira apa ada saya sampaikan semua adalah merupakan hal yang sangat penting terkait ada timur. Ya, yang pertama tadi, ya, Pak Asisten telepon saya tadi, ya, kita dari pengadilan. Ya, saya suruh wakil Berdau. Namun teman-teman dia punya tuntutan ini kita akan catat semua. Terus sampaikan tadi. Ya. Kemudian apa yang kita nanti akan kita nanti. Ya, saya kira sampaikan. Jadi teman-teman semua, apa yang sampaikan ini, saya takut karena saya ini tidak bisa ambil keputusan. Insyaallah saya sampaikan nanti. Ya, itu sudah ada di sekarang sudah berjalan. Saya mungkin sedikit asisten 3, AB orang tuaku. Jadi mungkin begini, asisten 2 kan sudah berjanji kami waktu aksi pertama, apa-apa tiba-tiba datang untuk mencatat lagi, jadi kontradiksi lagi teman. Nah janji bikin apa-apa baru mau catat lagi, aksi lanjutan ini. Apa progresnya ini Pemkot terkait aksi dari Batang Barat, Pak? Terkait juga mobil kelurahan. Itu mobil kelurahan, panggil dulu, bisakah dipanggil ada ke Pak Lurah atau camat? Ini mobil kelurahan tidak standby di Batang Barat. Begini, Bapak. Sebentar tadi itu sudah sampai apa sampai semua. Saya kira begini penjelasan beliau akan ditindaklanjuti nanti. Tidak, kami mau ada di sini. Kalau bisa itu mobil kelurahan harus membawa masyarakat Batang Barat nanti naik. Kalau bisa, supaya itu mobil tidak diparkir di luar Batang Barat. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada kebutuhan masyarakat, harus ke Palopo lagi, Pak. Nah, perjalanan ke atas itu jauh.
tidak aja ringan. Jadi begitu Pak, saya kira panggilkan dulu lah supaya kami akan bermalam di sini kalau apa yang kami sampaikan itu kemudian tidak diindahkan hari ini. Ya begini Pak, jadi sudah berjalan kembali. Ini ada sudah dari bandara ke berjalan kembali. Masih sama perjalanan tadi aja. Jadi ya. Saya akan ditunggu Pak. Saya tetap ada orang yang sampai kita lihat. Assalamualaikum. Ini saya Mati, sekretaris Dinas Kominfo, mohon maaf kepada dinas sama kami tadi bahwa juga ini Pak Diki Wali Kota. Mungkin saya langsung saja cerita sedikit Bu, bahwa pemerintah Kota Palopo 2 hari yang lalu Diki Wali Kota kalau bersurat ke pihak Presiden. Kita menunggu doa dari pihak Presiden. Lanjuti akan beliau jawaban ini setelah saya dapat tadi dari pihak Presiden akan melakukan mencari titik koordinat yang harus, kemudian dia memastikan bahwa tempat tersebut ada daya listrik. Itu yang informasi terakhir. Kalau mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak Telkomsel dengan timnya datang ke Kota Palopo, karena ini mereka kepada ini berada di Makassar, khusus yang ada di Palopo itu mereka dihambat saja. Itu informasi terakhir. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang kami hormati teman-teman saudara dari Batang Barat. Kelurahan Pak, dengan kelurahan. Karena ini yang menjadi polemik di masyarakat. Dia tidak bisa bedakan kelurahan Batang dengan kelurahan Batang Barat. Ya ini yang harus diperjelas itu Pak. Karena jadi yang datang ini masyarakat dari Batang Barat, bukan Batang. Nah itu harus diperjelas. Jadi mohon maaf yang pertama dari direksi karena pada hari ini beliau mendampingi PJ Wali Kota Jakarta untuk evaluasi kinerja di bulan, sehingga ditugaskan kepada kami untuk mendampingi teman-teman hari ini. Yang saya simak tadi terkait masalah CSR. Tadi Pak, kalau bisa Nama saya Ronald, jabatan saya di BDM asisten sekretariatan. Jadi membedahi masalah regulasi dan administrasi. Jadi saya sampaikan sedikit terkait masalah CSR. Memang kami ini juga mengikuti PP yang kami harus pedoman. Di mana PP di PP 24 teman-teman bisa baca di pasal 100 kalau tidak salah, ingat saya, di situ menyebutkan terkait masalah penggunaan laba. Karena kami tiap tahunnya juga ini diaudit oleh BPKP, di mana sejak direksi baru ini tahun 2021 kami melakukan banyak perbaikan efisiensi, sehingga untuk betul tadi yang disampaikan teman-teman dari saudara-saudara dari Batang Barat bahwasannya harus mencapai 20%. Nah, 20% ini maksudnya adalah dari laba ini setiap tahunnya ini sudah kami kumpulkan terus untuk mencapai 20% dari anak, dan alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut ini laba kita naik. Mudah-mudahan secara cepat nanti untuk memenuhi 20% itu, sehingga CSR itu memang dapat kita salurkan secara cepat. Namun ada bantuan-bantuan yang kemudian tetap kita anggarkan, dalam artian ini menggunakan dana rumah tangga. Jadi kalau tidak salah hemat, ada diskusi ada beberapa rumah ibadah yang yang kita bantu. Itu boleh nanti teman-teman yang dari Batang Barat komunikasikan ke kami, bersurat secara resmi, karena kami juga Pak lembaga yang diaudit oleh pemerintah, boleh dikomunikasi secara bersurat. Nanti kami pulang, kita bersama saya atau pimpinan, kami cepat akan pulang terkait masalah CSR itu. Jadi CSR itu Pak, walaupun tidak mencapai 20%, namun direksi saat ini
dari tahun ke tahun lama itu kami kumpulkan untuk mencapai 20% itu, karena di PP 54 itu mengatur bahwa bisa kasih sumber desa kalau sudah dana cadangan itu terpenuhi 20%. Tribuners, demikian Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.